Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Amru Aliansyah dari Hukum Keluarga Islam kelas C ingin memaparkan tentang pembagian hak waris menurut Islam. Baik, selanjutnya masuk ke kasus pertama, yaitu seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ayah, seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan sebesar 600 juta rupiah. Baik, selanjutnya yaitu silsilah. Pada lingkaran huruf A itu merupakan ayah daripada orang yang meninggal, dan garis 2 itu ke arah segitiga merupakan hubungan suami istri. Jadi segitiga itu merupakan istri dari sang A, yaitu ibu dari orang yang meninggal. Kemudian P pada kotak tersebut merupakan suami ataupun istri yang ditinggalkan, dan C, D, E, dan F merupakan anak-anak yang ditinggalkan. Baik, kemudian selanjutnya seperti yang bisa kita lihat di sini, ayah yang ditandakan dengan huruf A mendapatkan bagian sebesar 1/6 dengan penggolongan ahli waris dzul faraid menurut Quran surat 4 ayat 11D. Kemudian ibu yang ditandakan dengan huruf B di sini mendapatkan bagian sebesar 1/6 dengan penggolongan ahli waris dzul faraid menurut Quran surat 4 ayat 11D. Selanjutnya anak laki-laki ditandakan dengan huruf C, dan 3 anak perempuan ditandakan dengan huruf D, E, dan F mendapatkan bagian sisa dengan penggolongan ahli waris dzul qorobah menurut Quran surat 4 ayat 11A dengan harta peninggalan sebesar 600 juta rupiah. Baik, selanjutnya masuk ke dalam perhitungan hak waris. Pertama di sini adalah A sebagai ayah, B ibu yang bagiannya sama-sama 1/6 menurut penggolongan ahli waris dzul faraid menurut Quran surat 4 ayat 11D, dan selanjutnya ada D, E, F yang bagiannya adalah sisa dengan penggolongan ahli waris dzul qorobat menurut Quran surat 4 ayat 11A dan harta peninggalan sebesar 600 juta. Baik, selanjutnya yang pertama adalah 1/6 dikali 600 juta, yaitu harta peninggalan hasilnya 100 juta. B adalah 1/6 dikali 600 juta, hasilnya 100 juta. Dan hasil A dan B dijumlahkan yang hasilnya 200 juta. Kemudian C, D, E, dan F 600 juta dikurangkan 200 juta, hasilnya 400 juta. Kemudian C 2/5 dikali 400 juta, hasilnya 160 juta. D 1/5 dikali 400 juta, yaitu 80 juta. E 1/5 dikali. Baik, selanjutnya memasuki kasus kedua, yaitu kasus 8. Seorang anak laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 orang saudara perempuan serta 2 orang anak angkat perempuan. Harta peninggalannya sebesar 600 juta rupiah, hutang sebanyak 50 juta, dan wasiat untuk masing-masing anak angkatnya sebesar 100 juta rupiah. Baik, selanjutnya di sini adalah silsilah. Dan dari gambar ini kita bisa lihat terdapat segitiga. Segitiga B, C, dan D itu merupakan saudari perempuan dari orang yang telah meninggal. Dan segitiga A yang disambungkan dengan 2 garis itu merupakan istri orang yang telah. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan hak waris. 600 juta dikurangkan dengan hutang yaitu sebesar 50 juta, hasilnya 550 juta. Kemudian dikurangkan dengan 183.333.333 rupiah, yang hasilnya adalah 366.666.667 rupiah. Kemudian B, C, dan D yang merupakan saudari perempuan dari orang yang telah meninggal yang mendapatkan bagian sebanyak 2/3, kemudian dikalikan dengan 366.666.667 rupiah,
yang hasilnya adalah Rp244.444.444. Kemudian selanjutnya adalah Rp91.666.666 dijumlahkan dengan Rp244.444.444 yang kemudian hasilnya adalah Rp336.111.110. Dan selanjutnya adalah Rp366.666.667 dikurangkan dengan Rp336.111.110 yang hasilnya adalah Rp30.559.557. Selanjutnya adalah 3/11 dikalikan dengan Rp30.555.557. Hasilnya adalah Rp8.333.333. Kemudian dijumlahkan dengan Rp99.666.666 yang hasilnya adalah Rp99.999.999. Baik, selanjutnya di sini 8/11 dikalikan dengan Rp32.555.557. Hasilnya adalah Rp22.222.223. Kemudian dijumlahkan dengan Rp244.440. Baik, yang terakhir yaitu kita uji. Itu dengan A plus B plus C plus D, yaitu Rp99.999.999 ditambah Rp266.666.669. Itu hasilnya Rp366.666.666. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atau Bapak yang telah memberikan ilmu selama 1 semester ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.